Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV Langka pada dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati kembali menjumpai pemirsa semuanya pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Dan saat ini kita sudah hadir di Masjid Al-Mujahidin ya Bu ya, di Desa Gintung Lor, Kecamatan Sutukan ya, Kabupaten Cirebon. Dan sudah hadir juga pemirsa ada Ibu Desa. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Baik pemirsa, seperti apa nanti liputannya? Yuk kita ikuti pemirsa. Iya, halo pemirsa. Tadi kita datang ke masjid disambut dengan adanya musik hadroh ya Bu ya, yang merupakan salah satu ciri khas dari Cirebon. Jadi kalau Cirebon tuh kalau ada rebana, ada hadroh. Nanti kita pengen tahu nih Bu nih, ini merupakan khas alat musik yang dimainkan tadi itu ya Bu ya, alat musik yang memang oleh anak-anak remaja masjid. Anak-anak remaja masjid dan biasa juga ketika bulan suci Ramadan Ibu. Oke, mungkin di samping Ibu sudah ada Mas, dengan Mas siapa Mas? Boleh bikin digunakan? Mas Aziz. Oh, oke, boleh bisa dijelaskan Mas bahwasanya ini musik ini biasanya digunakan pada saat apa aja? Ya, musik dari ini adalah musik hadroh ya, ada digunakan untuk acara-acara Islami seperti maulud seperti penyambutan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Oke, dan sekarang menyambut datangnya Ibu juga ya, kita sambut dengan datangnya musik luar biasa ya. Terima kasih ya. Oke, pemirsa itulah tadi sedikit ya Bu ya, ada sambutan ya Bu ya. Kita alhamdulillah tadi agak merinding juga sih Bu, kita datang tadi disambut musik hadroh ya dengan apa ada musik Islami pemirsa. Ini merupakan salah satu tradisi dan khas dari Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RCTV, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Saya boleh minta tepuk tangannya? Oke pemirsa, kembali kami hadir untuk menemani pemirsa menunggu saat azan berbuka puasa ya Bu ya. Oke, Ibu Ratna kembali akan memberikan informasi, edukasi serta pemahaman kepada pemirsa semuanya, pemirsa yang ada di sini juga terkait dengan Ramadan Sehat itu seperti apa sih gitu ya. Oke, mungkin sudah dibagikan ada beberapa brosur yang terkait dengan, mungkin ini ada 2 brosur ya Bu ya. Nanti kita akan membahas juga bagaimana makanan yang baik dan sehat dan juga adaptasi kebiasaan baru yang memang kita ketahui bersama bahwasanya kita masih sedang ya Bu ya, sedang mengalami masa pandemi ya, betul ya, walaupun saat ini mungkin pemerintah sudah berubah nama pandemi menjadi endemi, betul, endemi. Tapi itulah tadi mungkin adaptasinya yang harus kita ketahui bersama, jangan sampai karena adanya endemi ini masih jadi sepi ya Bu ya. Betul, oke. Mangga silakan Ibu sampaikan, Ibu jelaskan juga bagaimana penanganannya Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya sampai belakang ya. Oke, soalnya kita rame ya di depannya. Oke. Ini saya mungkin di sini di sesi ini akan berbicara tentang adaptasi kebiasaan baru pengelolaan tempat ibadah Mbak Desi. Betul. Nanti makanan sehatnya karena adanya di Balai Desa. Oke, UMKM-nya Bu kita ya. nanti dengan teman-teman milenial nih atau anak-anak milenial yang remaja masjid, kita bisa lihat di sana produk binaan Ibu dari UMKM Mitra Sehati. Jadi karena kita di masjid, saya ingin sedikit mengupas saja di sini bagaimana kebiasaan kita yang tetap harus dijaga. Walaupun tadi kata Mbak Desi saat ini bukan lagi pandemi tetapi sudah memasuki endemi. Berarti kalau negara kita masih endemi berarti kita masih ada penularan. Tetapi kalau pandemi itu seluruh negara betul. Karena beberapa negara sudah membuka, sudah tidak ada lagi pembatasan isolasi pada saat karantina pada saat kedatangan. Nah di kita ini mudah-mudahan juga sama seperti di negara lain. Nah di sini mungkin sudah paham semua ya, kenapa sih kita harus menjaga jarak. Padahal kata Nabi sholat itu rapatkan harus softnya gitu, dirapatkan softnya.
Karena pada saat ini kita masih dalam keadaan wabah ya, istilahnya seperti itu. Jadi jangan kendor di sini. Kebetulan ada bukunya hadir nih, Hadir Mbak juga, iya, Desi dan para remaja masjid ini. Jangan kendor dengan prokesnya. Mungkin di daerah ini tidak seperti tempat kami di Jabodetabek ya, masih tinggi kasusnya dan juga masih tetap ada penderita yang harus dirawat. Beberapa bulan ini dari Januari ya sampai sekarang itu kasus COVID-nya, kalau di daerah saya tidak paham nih di Kabupaten Cirebon. Kalau kota kemarin levelnya 4 ya. Kalau di sini level berapa, Buku? 3. 3 ya. Kalau di sini, oke. Nah, level 3. Kalau di kami itu penyebarannya sangat cepat. Jadi kita harus tetap waspada walaupun gejalanya ringan. Yang saya amati malah untuk untuk penderita yang usianya di atas 40 itu malah gejalanya ringan. Contohnya driver saya itu kena dengan istrinya, tapi dia nggak ada gejala sama sekali. Tetapi pada saat yang terkena itu adalah driver saya yang muda, usianya sekitar 25-26, malah gejalanya lumayan parah gitu. Nah, apakah ini juga terkait nanti dengan pola makan, Mbak Desi? Betul. Nah, iya, Bu, ya. atau pola hidup ya. Kalau nanti yang Ibu bagikan bagaimana mengelola, mungkin sudah paham semua ya. Ini tentang bagaimana memperoleh informasi. Per desa juga ada, Bu, dipantaunya tentang COVID, karena kita ada Satgas COVID-nya. Nah, nanti mungkin sekarang sudah dibuka ya, sudah tidak ada jarak lagi di sini. Sudah dilepas ya Jaraknya sudah dilepas. Sudah, iya. Sudah dilepas, tetapi masker itu kalau bisa tetap dipakai. Kenapa? Karena kita tidak tahu orang yang datang itu sehat atau sakit. Di sini saya lihat tidak ada ya pengukuran suhu masuk. Tempat cuci tangan ada nggak dengan sabunnya? Oh, sudah rusak ya. Oke, barangkali Mbak Desi boleh ini lagi-lagi nih ya. Boleh nanti untuk pemirsa juga ya, Bu ya. Pemirsa kalau misalnya ada ke lapangan boleh memberikan partisipasi ya, Bu ya, untuk cuci tangan di masjid, namanya masjid Al Mujahidin ya, Bu ya. Al Mujahidin Desa Gintung Lor, Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Sekarang banyak juga desinfektan yang organik, Mbak Desi. Betul. Jadi kalaupun disemprotkan itu aman buat kita, tetapi virusnya yang mati, bukan kitanya yang mati ya. Nah, jumlah jamaah juga tetap harus dibatasi. Jangan sampai berdesakan, karena kita juga tetap mengacu ke sana ya. Betul. Nah, tadi pola hidup dan pola makan yang saya lihat, kenapa sih kok anak-anak sekarang milenial, bahkan mungkin generasi Z ya. Kalau milenial antara 25 sampai 40, yang 25 ke bawah kan sudah generasi yang lain ini. Nah, kenapa mereka kok malah lebih cepat kalau sudah kena kok malah lebih parah. Padahal sebetulnya penyakit ini buat orang yang lebih tua malah sudah tidak menjadi menakutkan gitu. Betul. Saya amati ya, anak-anak sekarang itu produknya semuanya serba instan. Dari mulai makanan, coba zaman saya, Mbak Desi juga mungkin sudah termasuk anak instan ya. Jadi kalau saya dulu channel TV ya cuma satu.
masih hitam putih. Hitam putih. Paparan TV juga mulai ada TV itu baru sore sampai malam. Jadi tidak 24 jam. betul. Ya, satu itu. Yang kedua serba remote. Gerak kita itu benar nggak Mas? Mau ke warung sedikit pakai motor. Iya Ya. benar ya. Mau jalan sedikit ya pakai itu matiin TV Pakai remote. remote, matiin AC Pakai remote, apa aja sudah ada. Bahkan mau makan saja tinggal Klik. ya pakai aplikasi sudah datang. Jadi nggak usah harus masak. Jangan-jangan ini ibu-ibu di sebelah ini sudah tidak tahu kompor. Ya, jadi saya ingin juga nanti anak-anak kalau bisa dan berkenan kita sama-sama ke Balai Desa, di sana melihat produk UMKM yang dihasilkan oleh UMKM binaan saya, yaitu UMKM Mitra Sehati. Khusus untuk Kabupaten Cirebon ini sudah ada ketuanya tersendiri. Jadi kalau yang punya produk mau gabung, dan UMKM itu sebetulnya Mitra Sehati itu tidak hanya makanan Mbak Desi. Betul. Hanya karena ini bulan Ramadan, jadi kita banyaknya menampilkan makanan. Oke. UMKM binaan saya itu termasuk UMKM ada jadi kuliner, kuliner. yang makanan, kriya. Oh, Kriya itu kerajinan. Dan wastra itu seperti batik dan lain sebagainya, fashion ya, Bu, fashion ya. tentang kain. Jadi silakan bergabung kalau misalnya di antara milenial yang ada di remaja masjid ini sudah punya usaha gitu. Kenapa? Karena di sana banyak pelatihan dan insya Allah kalau ada bantuan seperti nanti contohnya gerobak yang display itu ya, gerobak display itu ada itu bantuan dari UMKM untuk UMKM dari aspirasi Bapak Herman Hairon, kebetulan daerah pemilihannya kan dari Dapil 3 Jawa Barat. Itu ada untuk UMKM yang kalau kita nggak ada wakilnya di DPR, itu yang bantuan-bantuan gitu ya nggak bakalan turun gitu. Ya. Jadi anak-anak ini apa keterampilannya? Kemarin tahun 2000 di Indramayu saya memfasilitasi anak-anak muda milenial dan remaja masjid ya, sekaligus semuanya itu ada pelatihan untuk UMKM untuk remajanya. Yang laki-laki ya, kalau masak sebetulnya banyak sih bapak-bapak yang seneng. Tadi kemarin-kemarin sudah beberapa ya, yang UMKM-nya bapak-bapak ya. UMKM-nya yang bergabung itu bapak-bapak. Ada yang dari apa? Tadi itu cilok. Ayam ya, cilok. Bukan, bakso aci, Bu, bakso aci, terus sama ayam ungkep. Ayam ungkep ya. Terus ada beberapa lah dari kota Cirebon dan Kabupaten juga. Kabupaten Indramayu. Nah, pernah pelatihan juga bengkel, Mbak Desi. Bengkel juga. Nah, yang perempuan aku nggak suka masak, tapi pengennya jahit. Nah, ada juga pelatihan jahit gitu. Jadi kita dibentuk kelompok, termasuk juga nanti milenial kedepannya saya untuk medsos, pelatihan juga. Medsos. Jadi kalau mereka punya usaha itu bisa dipasarkan melalui media sosial. Rencananya ada kedepannya ada pelatihan. Oke. Luar biasa ya Bu ya. Oke, itulah tadi ya. Tadi Ibu sudah, Bu Dokter sudah menjelaskan terkait adaptasi kebiasaan baru ketika kita berada di dalam masjid ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dokter Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dokter Ratnawati. Oke, pada segmen ini kita akan buka sesi tanya jawab. Mumpung ada pakarnya, ada Ibu Dokter nih, yang muda-muda, yang putri juga, yang putra, mangga silahkan. Kita boleh membuka pertanyaan seputar dengan Ramadan Sehat. Boleh juga, tadi kan Ibu juga menceritakan tentang UMKM ya. Apa yang mau bergabung tuh gimana caranya, boleh, mangga silahkan. Boleh, pada sesi ini saya akan buka sesi tanya jawab. Boleh dari sebelah kanan saya dengan ibu-ibunya, boleh mangga.
Atau dari putranya dulu, nggak apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Melani Zulfa. Melani Zulfa. Oke, Melani Zulfa. Mau tanya bagaimana cara bergabung menjadi UMKM milenial? UMKM, boleh. Calon gabung nih Ibu. Iya. Oke. Ada lagi ya dari Putri? Boleh. Satu lagi, saya kasih kesempatan satu lagi. Sama, Ya, mau bergabung? Oh sama, Iya, oke. oke. Oke, berarti pindah ke Idem. pindah ke Putra. Mas Ali dibantu, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang adaptasi kebiasaan baru pengelolaan tempat ibadah, Yap. yaitu tentang sosialisasi dan edukasi jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19. Ya. Oke. Namanya siapa tadi? Juandi. Juandi, Iya. Mas Juandi. Oke, dua cukup ya. Ada Mbak Melani dan Mas Juandi, Ibu. Oke. Tadi kalau Mbak Melani menanyakan bagaimana sih Bu kita mau bergabung bersama dengan UMKM Mitra Sehati ya. Nah ini penting sekali Bu dari tadi nih Bu. Terus Mas Juandi tadi menanyakan tentang adaptasi kebiasaan baru ya. Oke, mangga Ibu silahkan dijawab. Terima kasih Mbak Melani atas pertanyaannya. Di sini apa UMKM-nya yang sudah diproduksi atau kira-kira di masyarakat yang sudah jadi ciri khas atau memang banyak diproduksi oleh masyarakat desa Gintung Lor? Ya. Belum ada tuh. Subhanallah. Nanti kita lihat. Oh spray, konveksi Oke, ya, lebih ke konveksi jahit ya. Oke, jahit, udah. Iya, oh buat milenial belum ada ya, oke. Kira-kira apa yang yang diinginkan Makanan oleh atau masyarakat fashion? sini? Iya. Atau kita lihat dulu ya nanti di sana ya. Oke, Iya. nanti apa yang sudah Ibu bina ya. Kalau misalnya belum, nanti lihat lagi di YouTube-nya karena ini kan sudah tayangan hari ke-15 ya Mbak Hari Desi. ke-15, betul. Jadi sudah ada 15 episode Oke. dari awal itu yang sudah kita punya bisa dilihat Bisa lihat di di YouTube-nya, YouTube-nya. oke. Apa nama YouTube-nya Mbak? RCTV Desi? Official ya. Yes. Oke, RCTV Dengan, Official dengan tagline Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Nah, Oke. nanti saya sudah menerangkan banyak ya dari awal sudah sekitar 15 episode, 15 episode, berarti betul. 14 episode 15 yang sekarang. Sekarang, Jadi gabung dengan kami sebetulnya yang sudah punya produk. Tetapi kalau yang belum punya produk, kita fasilitasi. Apa keinginan anak-anak muda di sini? Biasanya dibentuk satu kelompok sebanyak 30 orang, 20 sampai 30 orang. Nah, dari kelompok itu biasanya nanti ketuanya itu yang kita latih, gabung bersama dengan kabupaten kota lain. Nah, rencana yang paling dekat adalah kita akan pelatihan untuk media sosial. Jadi bagaimana memasarkan secara online produk yang misalnya sudah ada di desa sini. Kalau misalnya daerah binaan saya ada di sekitar Arjawinangun itu tape. Tahu ya, tape bakung. Bakung. Ya, terkenal. Nah, adakah di sini ciri khas daerah sini? Baik itu makanan ataupun fashion ya Bu ya. Baik itu makanan atau kerajinan atau batik yang khas ini atau apalah yang kerajinan dari desa gitu. Kalau belum ada, saya kan punya idenya untuk makanan sehat Mbak Desi. Betul, oke. Kalau misalnya mau dilatih ke sana, insya Allah kita menyampaikan ke Bapak Dewan untuk memberikan program edukasi khusus anak-anak milenial di desa Gintung Lor ya. ini untuk pelatihan makanan sehat yang dijualnya. Siap nggak? Siap ya, Oke. Oke. Makasih. Berarti tadi Mbak Melani cukup mengumpulkan 20 orang ya Bu ya Iya, dulu kalau ya, belum atau ada. kelompok ya kalau belum ada. Karena Akan ada kalau pelatihan kita ya, yang Bu. mengarahkan kan kita tidak ya. Selera ya Bu ya, selera. Dan memang kebiasaan di sini lingkungannya yang pengen diangkat gitu. Jadi apa sih Gintung Lor itu orang nggak bakalan paham kalau hanya begini saja. Nah, orang akan tertarik dengan Gintung Lor kalau punya ciri khas tersendiri di sini. Produksi misalnya pertaniannya atau apa yang bisa diarahkan dari sini itu yang kita angkat. Oke. Siap ya? Siap ya, Oke. siap nih Bu calon. Kalau yang Boleh sudah- dong tepuk tangan dulu Oke. dong.
Kalau yang sudah Ibu sudah ada produknya ya? produknya, itu tinggal bergabung dengan Mitra Sehati. Oke, Nanti tinggal ada di mana bergabung. Mbak Desi? Pokoknya untuk Ibu, untuk pemirsa juga nih, untuk semuanya ya. Ya. Kalau mau bergabung dengan Mitra Sehati, langsung aja kontak IG Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Langsung DM ya di layar kaca Anda semuanya. Oke, follow ya. Pokoknya langsung follow aja, atau IG-nya Ibu Dr. Ratnawati langsung follow juga ya Bu ya. Oke, jadi begitu Mbak Melani ya. Pokoknya dari UMKM Mitra Sehati siap membimbing, siap memberikan pelatihan, baik itu untuk passionnya apa nih, misalkan Mbak Melani dan kawan-kawannya mau menunjukkan. Baik yang baru memulai ataupun yang sudah ada produknya. Luar biasa ya. Siap ya, semangat maju ya. Bersama UMKM Mitra Sehati ya. Boleh tepuk tangannya juga. Oke. Terima kasih Mbak Melani. Sekarang kembali ke Mas Juandi. Mas Juandi. Oke, Ini Mas Juandi. sosialisasi dan edukasi jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19. Mas Juandi, ada medsos. Kalau ada medsos, itu sebetulnya saat ini tuh gampang sekali. Ini yang Ibu ambil juga websitenya dari Kementerian Kesehatan. Ya, coba dilihat di situ. Di bawahnya itu sumbernya. kalau untuk Kabupaten Cirebon, berarti kita juga pasti setiap daerah punya BNPB. Dan informasi itu bisa diklik per hari itu ada berapa. Kalau misalnya belum ada, ini untuk Pemdanya ya pesan. betul. Ada dari Desa Gintung Lor yang ingin tahu keadaan COVID tiap hari, Perkembangan COVID-nya, COVID oke. tiap hari, dan mungkin per desa, per kecamatan, per kelurahan. Iya, oke. Nah itu berarti PR nih buat para pemangku jabatan. Nanti buku disampaikan Bisa ke kecamatan. Kalau secara nasional sudah ada BNPB-nya, jadi klik saja di sana. Dan apa edukasinya? Kita berkembang ya setiap saat. Kemarin tahun lalu masih pandemi, sekarang sudah mulai dibuka, sudah turun menjadi endemik. Masalah COVID itu sekarang sudah gampang sekali diaksesnya, ya. Masalah makanan sehat juga banyak. Salah satunya yang saya berikan di sini, ada Instagram yang bisa di-follow. Nah, ini juga bagaimana tanda kita itu sebetulnya sehat apa enggak sih? Bisa Ya, di-warning karena sini ya, Bu, ya? milenialnya banyak milenial mager gitu. Betul. Ya. Iya. Milenial mager, emaknya aja yang pontang-panting, milenialnya asik dengan handphonenya. Nggak laki nggak perempuan. Sama ya. Ya. Ayo sekarang bangkit, kita itu akan menjadi pemimpin masa depan, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian itu. Di 2045 yang duduk di sini bukan lagi saya, bukan lagi Mbak Desi, tapi anak-anak sekalian. Nah, mudah-mudahan dengan kedatangan saya itu terpacu gitu. Ya, perempuan juga bisa. Bisa, betul. Yang laki-laki apalagi harus lebih bisa, ya. Karena pemimpin kita nggak ada lagi nantinya. Saya usia sudah 55 lebih, tahun ini 56. Ya, yang duduk di sini 2045 ya harus Anak-anak muda sekarang muda. ya. Ya, Oke. bangkit. Jangan merasa karena di desa kita tidak bisa berkembang. Potensi desa itu banyak banget. Coba orang dari Jakarta pasti larinya ke desa kalau pengen refreshing. Iya. Ya, betul nggak? Kalau desa ini dibagusin, buku dibikin spot tertentu. Ya, PR-nya jangan sendiri, ajak milenialnya. Ya, gandeng orang-orang yang punya potensi di sini. Siap nggak, Mas Juandi? Jadi pelopor ya. Oh, nanti saya tunjuk nanti kalau datang lagi. Ya, oke. Oke, terima kasih Mas Ini Juandi. ada buku loh. Ini buat hadiah, buat hadiah Mbak Neng. Melani Ayo, ya. monggo ke sini. Mas Mbak Melani dan Melani. Boleh. Boleh, mau yang mana? Boleh dong minta tepuk tangannya. Oke, terima kasih Ibu Dr. Ratnawati telah menjelaskan tadi ya, ada pengen tahu ya Bu ya Mas Juandi, itu sosialisasi dan edukasi jamaah tentang pencegahan penularan COVID-19. Ya. Yang memang sebetulnya informasi ini sudah bisa kita update di medsos ya Mas ya, tapi memang butuh
butuh kejelasan ya Bu ya. Misalkan kita berada di level mana, lalu juga sejauh mana nih desa kita nih ya penanganan Jadi buka tutup ya. Iya, betul. Kalau misalnya lagi level 4 ya tutup dulu. Boleh di sini hanya orang sehat. Iya gitu. Dengan Jadi, penanganan seperti apa? Tek 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 ada semua di sini. ada sudah. semua di sini ya. Oke, Mbak Melani juga sudah siap ya bergabung dengan UMKM Mitra Sehati ya Mbak? Oke. Siap semuanya. Kita ke Balai Desa ya? Kita ke Balai Desa nanti, kita mau melihat UMKM ya. Sebelum kita nanti acara buka bersama di sini ya Bu ya. Sebelumnya saya boleh tepuk tangan sekali lagi? Semangat ya untuk kita semuanya ya, semangat maju ya anak mudanya ya, semangat maju ya, maju semuanya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Dr. Ratnawati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami pada program Ramadan Sehat bersama dengan Ibu Dr. Ratnawati. Tepuk tangannya dong, luar biasa. Oke pemirsa, kita hadir kembali untuk mengangkat kembali UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu dokter kita, Ibu Ratnawati ya Bu ya, alhamdulillah. Sudah hadir juga Pak Ku dan Ibu Ku ya. Ini masih milenial Bu ya? Iya. Masih milenial ya. Masih muda, masih tahun 82. lahirnya masih muda. Oke, dan juga hadir Mbak Igin yang selalu menemani kita UMKM ya, Kabupaten Cirebon Ketua ya. UMKM milenial juga. Ketua UMKM milenial juga. Oke. Boleh pemirsa, di belakang saya sudah ada produk-produk UMKM dan juga ini ada gerobak souvenir ya Bu ya? Iya. Oke. Ini gerobak souvenir ini adalah salah satu souvenir yang diberikan oleh Salah satu dari aspirasi dari Pak Herman Heron, anggota DPR RI dari Dapil 8. Kebetulan beliau sekarang berada di Komisi 7, yaitu Komisi Perdagangan. Beliau mengusahakan untuk ada memberikan sesuatu untuk para UMKM agar meningkatkan potensi daerah ya Bu ya. Daerahnya. Nah ini insya Allah saya berikan untuk daerah Desa Gintung Lor, betul. Ya, Kecamatan Susukan, Susukan, Kabupaten Cirebon. Ini untuk memacu Mbak, karena tadi saya tanyakan kan belum ada UMKM-nya. Mungkin sebetulnya ada tapi belum berkembang dan belum potensinya belum digali. Nah ini yang sudah saya bina melalui UMKM Mitra Sehati dengan ketuanya adalah Bu Igin. Oke, terima Monggo kasih. Mbak Igin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Igin Duyang ini sebagai Ketua UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, binaan Ibu Dr. Ratnawati MKKK dan Pak Herman Heron, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat. Alhamdulillah, Mitra Sehati Kabupaten Cirebon sudah sekitar 40-50 orang yang tergabung di dalam Mitra Sehati. Salah satu produknya yang ada di sini yaitu jamur crispy, diproduksi oleh Pak Asep. Rempeyek Cirebon diproduksi oleh Mas Henry. Terus ada tape ketan bakung diproduksi oleh Mbak Karti, kebetulan beliau tidak bisa hadir, Bu, anaknya sakit. Lalu ini ada jus nasi Bu. Lalu ada keripik gadung. Yep. Ini keripik Bu, bukan kerupuk. Ya, Keripik. Keripik ya. Keripik gadung. Kebetulan Mas Hartono juga lagi berhalangan hadir Bu, sama keripik bayam. Oke. Ya mungkin ini adalah salah satu produk UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke. Alhamdulillah ibu-ibu yang tergabung di dalam grup Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, UMKM Mitra Sehati Kabupaten Cirebon, salah satu produk unggulan kami adalah jamur crispy. Jamur crispy boleh dong. Jamur crispy ini diproduksi oleh Mas Asep. Sampai packagingnya bagus seperti ini juga. Semua dibina oleh Mitra Sehati Kabupaten Cirebon oleh Ibu Dr. Ratnawati MKKK. Silakan Mas Asep komposisinya dan Ada varian-variannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya,
Ya, perkenalkan nama saya Asyaf Saiful Bahri. Saya berasal dari Cirebon Timur ya, tepatnya di Kecamatan Pasalman, Desa Cilengkrang. Kebetulan selain produksi olahan, saya juga budidaya jamur. Nah, ini hasil olahan budidaya jamur ya. Ini olahannya ada crispy jamur. Itu komposisinya jamur, tepung, telur, minyak goreng, dan penyedap rasa. Nanti bisa dipesan melalui Mitra Sehati ya. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya. Kang Asep, kalau di sini mau dikembangkan budidaya bisa nggak? Oh bisa. Oke, Nah, nanti bisa ya. bisa menghubungi Mitra Sehati. Mitra Sehati atau Kabupaten Ibu Cirebon ya. Ijin. Oke. Mungkin itu saya dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selanjutnya Ibu ada tape ketan bakung. Ini kebetulan yang milikin adalah Ibu Karti. Mungkin Ibu udah nggak asing ya dengan tape ketan bakung, udah legendaris juga. Nah, kebetulan Ibu Karti ini adalah binaan dari Ibu Ratnawati MKKK dan dia sudah anggota Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Kebetulan Bu Karti sudah berhalang hadir, tapi kalau Ibu melihat ini banyak di pasaran, ini milik Ibu Karti, binaan Karti ya. Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Jadi kalau mau pesen tape ketan bakung untuk partai besar, Pakungu atau desa, boleh ke Mitra Sehati Kabupaten Cirebon. Oke. Ya. Ini saya sedikit bahas ya Mbak Desi. Betul. Mungkin tape ini salah satu fermentasi ya, produk fermentasi yang baik untuk flora usus. Oke, betul. Kalau di luar kita di negara yang begini ada kimchi, nah kita ini punya tape. Kalau dulu saya waktu masih aktif berdinas di Dinas Kesehatan Kota Bekasi, saya PNS di sana 23 tahun Mas Asep, itu kalau saya oleh-olehkan tape, baik itu tape kuningan atau tape bakung, itu mereka kreasi makannya. Biasanya dipakai es puter. Ya, pakai es krim. Jadi kalau kita kasih oleh-oleh, mereka langsung bilang es krimnya dok. Gitu. Ya, jadi kalau es krim juga sebetulnya gampang kita bikin sendiri kalau mau yang sehat ya. Apalagi misalnya kalau di daerah-daerah yang ada pemerasan susu sapi atau susu kambing, itu gampang banget sebetulnya bikin, nggak harus ada alat. Saya pernah lihat di YouTube anak-anak SD itu dengan mangkok esnya kayak tukang es lilin, ditaruh di dalamnya gelas, mereka kocok-kocok, itu sudah jadi es krim, ditaruh di sini, enak banget. Enak banget ya. Ini sangat baik untuk flora usus. Flora usus ya Bu ya. Oke. Pencernaan. Selanjutnya itu ada rempeyek. Kacang ya. Diproduksi mungkin udah banyak ya, diproduksi oleh Mas Henry. Jangan lihat cowok ya Bu, ini ternyata jago loh bikin rempeyek. Belajar kalau yang mau gabung. Luar biasa, saya pikir tadi isinya ternyata yang buat Oke. bapak-bapak yang milenial nih. Milenial juga ya. Hebat. Komposisinya apa, terus nanti packagingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami membuat rempeyek Bu. Iya. Jadi kami juga mempunyai banyak varian rasa. Ada dari kacang tanah, kacang kedelai, kita pakai rebung, juga kita kombinasikan seperti itu Bu. Oke. Cuma kendalanya ini di packagingnya Bu. Oke. Jadi yang minta harap dari PR Mbak Mitra Ijin Sehati dan saya. bisa membantu kami para pelaku UMKM untuk bisa Insya Allah, packaging ya. dan perizinan lainnya Bu. Ya, oke, Itu siap. aja Bu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanti kita juga ingin edukasi ya Mbak Ijin. Nanti Mbak Ijin mau saya sekolahkan bagaimana nanti kita membuat rempeyek yang tidak biasa. Oke. Ya, mungkin itu saja Bu Ya, yang bisa saya ini berikan Mbak Desi, karena kebetulan Keripik Gadung pun berhalangan hadir. Oke, iya. Nanti next ya, barangkali di tempat lain. Iya, ya, di tempat oke. lain. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Pak Kuwu atau Ibu Kuwu terkait
produk-produk kami atau mau bertanya atau mau bagaimana caranya bergabung, silakan ya Mbak Desi. Ya boleh, mangga Pak Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kedatangannya Ibu Dr. Hajah Ratnawati MKKK dalam hal sosialisasi UMKM. Kebetulan Bu, emang iya Bu, di desa kita ya udah ada sih Bu, tapi ya belum terorganisir dan belum bisa berkembang Bu. Kemarin banyak pemuda dan pemudi milenial yang mengusulkan Bu, di Gintung Lor itu ada satu penghasilan kayak rebung itu loh Bu. Rebung yang bambu muda, katanya enak kata banget pemuda itu ya. Tumis ya, Itu Bu. bisa katanya dibikin keripik katanya. Ya semacam itu. Ini kan dari gandum, Bu. Ya. Aduh. Ini tadi dari Rebung, ya rencananya. Oke. Nah, cuman ya balik lagi Bu lah. Kekurangan pengalaman saya, akhirnya saya masih belum bisa memfasilitasi. Oke. Nah semoga di hari ini ketemu sama Ibu, Yap. kita ke depan bisa mengembangkan UMKM penghasilan ya, UMKM oke. itu dengan produk rebung itu, keripik rebung. Iya. Terus yang kedua juga ada satu lagi yang ngusulin, jadi dari Bu, bonggol, kalau bahasa di sini sih bonggolnya pisang Bu. Oh iya, itu udah Jadi pisang itu ya. sudah ada yang jalan Bu, namun yang terkendala satu packaging, Iya. terus sama kurangnya mungkin Pemasaran kurangnya ya? iklan, pemasaran Iya, Bu. oke. Jadi orang merasanya, wah bonggolnya pisang gimana sih rasanya? Iya. Iya. Bonggol pisang. Jadi Iya. pisang kan banyak, kalau dirubuhin, panen dirubuhin kan itunya Bonggolnya, nggak iya, kepakai lah. oke. Itunya diolah bisa jadi keripik Bu. Oke, insya Allah itu sangat bermanfaat. Iya. biar bisa Jadi manfaat. tidak jadi sampah, semuanya Tidak bisa jadi dimakan. sampah. Iya. Amin Bu. Jadi semoga dengan kedatangannya Ibu ini kita nanti ke depan UMKM Desa Gintung Lor bisa lebih maju lagi. Amin. Yang anak mudanya siap nggak? Buat maju nih. Itu yang ngusulin anak muda semua Bu. Oke. Iya. Jadi insya Allah anak muda Bu yang mau bergerak ini Iya. Bu. Oke. Mungkin dari saya terima kasih kan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Ijin sebagai Ketua Mitra Sehati Kabupaten dan Om Asep sebagai Sekretaris, catat nih, ada anak-anak milenial yang mau gabung. Mereka pasti melek teknologi, larinya bakalan lebih kencang. Kalau yang mau bergabung jadi pengurusnya silakan ke Mbak Ijin. Kita potensi mereka, medsosnya itu kita aktifkan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Terima kasih juga Pak Kubunya, Ibu Kubu. Terima kasih. Mbak Ijin, semangat terus. Makasih Mbak Ijin. Semangat ya. UMKM Mitra Sehati, lokalnya di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu Wabika amantu wa ala rizkika abtartu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin.